Terima kasih saudara, kembali bersama saya Manisa Putri dalam Kompas Pekalongan. Kali ini kita beralih ke informasi lain. Ya saudara, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Royko Amelza Daniel menyebut 100.000 pemudik sudah memasuki wilayah Jawa Tengah dan telah diminta putar balik ke daerah asal sejak operasi ketupat Candi 24 April lalu. Guna mencegah masyarakat yang nekat mudik, Polda Jawa Tengah menyiagakan 13 titik penyekatan. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Royko Amelza Daniel melakukan pengecekan kesiapan personil yang melakukan penyekatan di gerbang tol Pejagan Brebes Rabu sore. Di gerbang tol ini kendaraan golongan 1 yaitu mobil pribadi dan travel dari arah Jabodetabek diputar balik ke arah Jakarta kembali. Sementara angkutan logistik BBM dan alat medis masih bisa meneruskan perjalanan di ruas tol Pejagan Pemalang. Sejumlah warga yang nekat mudik mendapat himbauan langsung dari Kapolda Jawa Tengah agar tetap menjaga social distancing dan physical distancing di dalam kendaraan. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Royko Amelza Daniel mengatakan, sejak penyekatan operasi ketupat Candi 24 April lalu, 100.000 pemudik sudah memasuki wilayah Jawa Tengah, baik melalui ruas tol maupun jalur Pantura, dan telah diminta putar balik ke daerah asal. Guna mengantisipasi kendaraan pemudik yang nekat pulang kampung di wilayah Jawa Tengah, terdapat 13 titik penyekatan. 3 diantaranya di wilayah Pantura Barat dan sisanya di jalur selatan dan perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah. Dan saya mengingatkan kepada saudara-saudara kita yang akan masuk Jawa Tengah dalam rangka mudik, ya, sebaiknya ikuti himbauan pemerintah. Tetap tinggal di tempat. Sayangi diri sendiri, sayangi orang lain. Sayangi keluarga. Mari kita disiplin, ya, dalam rangka memutus mata rantai penularan dan penyebaran virus corona ini. Mari kita disiplin untuk menghentikan supaya virus ini segera hilang daripada bumi kita ini. Sebelum larangan mudik oleh pemerintah, sedikitnya 700.000 pemudik telah tiba di Jawa Tengah. Para pemudik tersebut berstatus orang dalam pemantauan dan menjalani karantina selama 14 hari guna pencegahan penularan COVID-19. Yuli Hedianto, Kompas TV, Brebes. Saudara, para dari TNI dari Kodim 0710 dan Polres Pekalongan membuat dapur umum di tengah pandemi COVID-19. Mereka akan melayani masyarakat, menyediakan nasi kotak dan pembagian sembako selama bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan, aparat TNI dari Kodim 0710 Pekalongan dan Polres Pekalongan membuat dapur umum yang dipusatkan di Koramil Kajen. Setiap harinya, anggota TNI dan Polri memasak nasi kotak sebanyak 1.000 porsi untuk dibagikan sebagai makanan buka puasa dan sahur. Mereka yang dibagikan nasi kotak dan sembako didata terlebih dahulu oleh Babinsa dan Babin Kamtibnas Desa sehingga pemberian bantuan tepat sasaran. Petugas juga membagi nasi kotak kepada para tukang beca dan parkir yang ada di Kabupaten Pekalongan. Aparat TNI dan polisi belusukan langsung memberikan bantuan berupa sembako dan nasi kotak kepada warga terdampak COVID-19. Apa yang dilakukan TNI dan Polri ini disambut baik warga yang menerima bantuan karena kebanyakan yang dibagi merupakan mereka yang menganggur. Alhamdulillah dapat bantuan, matur nuwun sangat. Amin, alhamdulillah rabbil alamin. Matur nuwun sangat dapat bantuan. Ini lagi kesusahan ya, dapat kerjaan, dapat bantuan begini, terima kasih banget. Bapak berhenti bekerja apa gimana adanya virus ini? Ya, ini lagi berhenti bekerja. Nggak bisa kerja berarti ya, Pak? Iya, nggak bisa. Dan di 0710 Pekalongan, Letkol Infantri Arvan Johan Wihantanto menjelaskan, jika pembagian sembako dan nasi kotak merupakan upaya untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Khususnya masyarakat yang terdampak langsung seperti pemberhentian kerja. Dapur umum yang kita dirikan itu dari Jumat kemarin, sama-sama dengan Polres juga. Setiap hari kita muter, mudah-mudahan kita bisa bertahan sampai sebulan ke depan lah. Tapi harapannya seperti itu, selama puasa itu paling enggak kita bisa membagi makanan kepada mereka yang betul-betul masak pun susah, sehingga butuh makan-makan yang instan, yang langsung dimakan untuk buka puasa. Untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, aparat kepolisian sendiri menghimbau agar warga tidak mudik ke kampung halaman. Apabila kepada pemudik yang sudah nyampe ke Pekalongan, ya harus melaksanakan isolasi mandiri selama 14 hari. Dan kepada warga yang belum mudik, ya tidak usah mudik, karena sesuai dengan anjuran pemerintah untuk bulan Ramadan tahun 2020 ini, untuk warga Pekalongan yang
masih tinggal di luar kota atau perantauan sebaiknya tidak usah mudik karena situasi sedang wabah virus COVID-19. Berharap dengan pendirian dapur umum TNI Polri selama bulan Ramadan bisa membuat masyarakat terbantu dan tenang bisa menjalankan ibadah puasa. Ribawan, Kompas TV, Pekalongan. Saudara, memasuki pekan pertama bulan Ramadan, harga sejumlah komoditas di pasar tradisional di Kendal mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi terjadi pada komoditas bawang merah hingga 100% dan sejumlah sayuran. Salah satu komoditas yang mengalami kenaikan tajam adalah bawang merah. Jika sebelumnya dijual Rp25.000 per kilogram, kini pedagang menjualnya dengan harga Rp50.000 per kilogramnya. Hal yang sama juga terjadi pada sejumlah komoditas sayuran yang mengalami kenaikan antara 80 hingga 100%. Kenaikan harga bawang merah ini dipicu minimnya pasokan dari sentra bawang merah akibat tidak lagi ada panen. Para petani malah menanam sayuran dan semangka atau melon sehingga pasokan berkurang di pasaran. Salah seorang pembeli mengeluhkan kenaikan harga bawang merah yang mencapai 100%. Ia sendiri membeli bawang merah untuk dijual kembali, namun karena harganya sudah tinggi, dirinya mengurangi pembelian. Untuk bikin bakwan udang. Oh, bikin bakwan udang. Harga kol naik atau standar? Nah, naik, biasanya cuma 6.000, 5.000. Sekarang berapa? 7,5. 7,5. Harapannya ya segera turun harganya. Segera turun ya. Pedagang sayuran dan bumbu dapur di Pasar Kendal, Nurjanah mengatakan, sudah 2 hari ini harga bawang merah terus merangkak naik. Kenaikan harga juga diikuti sejumlah sayuran seperti kubis dan kacang mentah. Yang ini berebang. Bawang merah itu naik nyampe yang kol besar yang pilar 45. Sebelumnya berapa, Mbak? Biasanya 35. Sekarang 45. Super nih. Terus yang lain? Kacang sambal. Kacang sambal juga naik, biasanya 25, sekarang 28. Yang kupasan 33 sekarang. Biasanya 28 kalau yang kupasan. Sekarang naik 33. Pedagang berharap pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga pedagang bisa kembali berjalan dengan normal. Danang Prakosa, Kompas TV, Kendal. Ya, saudara, indahnya Al-Quran berbahan dasar marmer. Informasinya tentu usai jeda berikut ini.